Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita bernyanyi. Dan siap bernyanyi kita akan berdoa. Nah, lagunya adalah Kasih Yesus manis dan indah. Nah, adik-adik pasti tahu kan? Oke, kita akan nyanyi sama-sama ya. 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh 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 sungguh indah. Baiklah, sekarang kita akan berdoa. Miss akan memimpin doanya. Baiklah, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini kita akan mempelajari tentang pendidikan religiositas. Nah, adik-adik sudah tahu belum apa itu pengertian dari pendidikan religiositas? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Oh, belum tahu ya. Baiklah, Miss akan menjelaskan dan memberitahu kepada adik-adik apa itu pengertian pendidikan religiositas. Nah, pendidikan religiositas ini adalah komunikasi iman diri sendiri terhadap sesama maupun Tuhan dan sesama yang berbeda agama. Nah, di sini kita dituntut untuk menumbuh kembangkan batin kita agar percaya kepada Tuhan dan supaya peduli terhadap lingkungan dengan sesama maupun keluarga. Dari pendidikan religiositas ini yaitu adanya nilai-nilai universal. Nah, nilai-nilai universal ini ada kasih, kepedulian, pengorbanan, persaudaraan. Begitu banyak nilai-nilai ini, kita harus menerapkan ini dalam hidup kita. Contohnya seperti kasih, kita harus memberi kasih kepada sesama. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana penerapan dari pendidikan religiositas itu. Yang pertama itu yaitu mengenalkan konsep ketuhanan kepada anak. Nah, anak-anak harus diberitahu agar tahu tentang konsep ketuhanan. Karena contohnya kita adalah ciptaan Tuhan. Anak-anak harus tahu itu. Pasti orang tua pasti sudah memberitahu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Contohnya juga tumbuhan, hewan-hewan, dan benda-benda mati juga. Semua yang di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Kedua itu mengajak anak untuk beribadah. Nah, itu sangat penting untuk anak-anak. Anak-anak pasti harus beribadah, maupun itu Kristen, Katolik, dan agama lain, kita pun pasti harus beribadah. Contohnya seperti kita yang Katolik, kita setiap hari Minggu pasti ke gereja untuk sekolah Minggu. Nah, di situ kita mendengarkan firman-firman Tuhan. Nah, yang berikutnya menceritakan kisah-kisah keagamaan kepada anak-anak. Itu sangat penting bagi anak-anak supaya anak-anak tahu apa tentang kisah-kisah keagamaan itu. Nah, yang nomor 4 itu ada memberi contoh yang benar. Nah, contohnya itu seperti kawan Miss ada yang tidak mempunyai pulpen. Nah, Miss akan memberi, padahal Miss punya 2 pulpen. Maka Miss langsung membantu kawan Miss supaya dia bisa menulis kembali. Itu adalah membantu sesama kita. Itu adalah contoh yang benar. Nah, selanjutnya ada tentang membiasakan kebaikan. Nah, sama seperti memberi contoh yang benar. Selesai kita membahas tentang pendidikan religiositas itu, kita akan membahas tentang nilai-nilai universal itu, yaitu tentang kasih. Nah, di sini Miss akan membacakan sebuah cerita dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bercerita tentang seseorang yang melakukan kasih kepada orang lain. Nah, Miss harap adik-adik mendengarkan cerita ini
supaya kita tahu bagaimana cara melakukan kasih. Nah, dengarkan ya adik-adik, Miss akan membaca. Oke? Pada suatu hari, Tuhan Yesus bercerita, ada seseorang yang sedang berjalan dari kota ke kota lain. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh beberapa orang perampok. Mereka mengambil barang-barang yang dibawanya. Ia melawan tapi mereka memukulnya sampai tidak berdaya. Oh, kasihan sekali ya adik-adik. Seperti yang diceritakan Tuhan Yesus, seseorang itu dipukuli sampai tidak berdaya. Nah, selanjutnya, kemudian para perampok itu lari dan meninggalkannya tergeletak di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, lewat seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah, seorang imam. Ketika melihat orang itu di pinggir jalan, ia menjauh dan cepat-cepat pergi dari situ. Nah, tak lama kemudian muncul lagi seorang yang biasa bekerja di tempat ibadah, seorang Lewi. Ketika ia melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan, ia juga menghindar darinya dan segera pergi dari situ. Beberapa saat kemudian, datang seseorang dari sebuah tempat yang disebut Samaria. Biasanya orang-orang yang berasal dari Samaria ini tidak disukai oleh banyak orang. Ketika orang Samaria ini melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan, cepat-cepat dia turun dari keledainya mendekati dan memeriksa orang ini. Kemudian ia membersihkan luka-luka di tubuh orang itu dan mengobatinya. Nah, orang ini sangat baik ya adik-adik. Setelah itu, ia menaikkan orang itu ke keledainya dan membawanya ke tempat penginapan. Ia juga membayar biaya penginapan untuk orang itu. Setelah kita sudah selesai bercerita tentang cerita Tuhan Yesus yang menceritakan tentang kasih. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, kita akan membahasnya. Nah, pertanyaan yang pertama, dari ketiga orang itu, menurut adik-adik, siapakah yang baik kepada orang yang dirampok itu? Apakah imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Nah, jawabannya adalah orang Samaria. Nah, soal kedua, yaitu mengapa orang Samaria itu baik kepada orang yang dirampok itu? Nah, Miss akan menjawab ini. Karena ia tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan untuk sayang kepada semua orang dan berbuat baik kepada semua orang, apalagi kepada orang yang susah. Nah, di sini orang Samaria ini sangat menerapkan ajaran Tuhan Yesus. Makanya dia langsung membantu orang yang sedang susah. Nah, ini pertanyaan untuk adik-adik nih. Kalau Tuhan mengajarkan untuk mengasihi siapa saja, apakah adik-adik juga harus mengasihi teman yang suka nakal? Pasti ada kawan adik-adik ini yang nakal kan? Nah, bagaimana jawaban adik-adik nih? Nah, tuliskan nanti di bukunya, minggu depan kita akan membahas itu. Oke, tapi Miss akan menjelaskan walaupun nakal, kita harus tetap mengasihinya karena Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa pandang bulu. Semua dikasihani Tuhan. Kan pastinya kita harus juga mengasihi sesama kita. Walaupun dia nakal, kita tetap mengasihinya. Dan bisa juga kita menasihatinya juga supaya tidak nakal lagi. Nah, itu adalah membiasakan kebaikan. Supaya yang nakal itu baik, seperti adik yang menasehati temannya yang nakal. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, buat adik-adik semua, nanti pertanyaan ini dikerjakan di bukunya, apalagi tentang yang Miss tanyakan, apakah kita harus tetap mengasihani teman kita walaupun teman kita itu nakal. Nah, buat jawabanmu di buku itu, minggu depan kita akan bahas kembali. Oke adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat hari ini dan nilai-nilai universal yang diajarkan Tuhan supaya kita bisa menerapkannya di lingkungan kita. Baiklah anak. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua dan semoga bisa menerapkan apa yang kita pelajari tadi ke kehidupan kita sehari-hari.
Nah, di sini sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan bernyanyi. Nah, lagu kita hari ini, hati-hati gunakan matamu. Tahu kan? Baiklah, kita akan bernyanyi. Udah siap kan? 1, 2, 3. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke. Nah, itu adalah lagu penutup kita di pembelajaran ini. Nah, sekarang kita akan berdoa dalam menutup pembelajaran kita. Nah, sekarang Miss akan memimpin doa penutup kita. Nah, ambil sikap berdoa untuk adik-adik semua. Lipat tangan, tutup mata. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah Nana, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, sampai jumpa.